Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Alex, kalau kemudian progres dari penelusuran penegakan hukumnya kita serahkan ke pihak kepolisian, tapi dari Komdigi sendiri Pak, kemana masyarakat mesti mengadu? Kalau Anda katakan bahwa pemerintah punya powernya nih, mereport macam akun-akun seperti ini harus mengadu kemana Pak, selain mereka mereport langsung ke aplikasi tersebut? Baik Mbak Afi, jadi Kemkomdigi itu mengelola aduankonten.id. Jadi mereka yang menemukan aktivitas digital negatif segera saja dilaporkan ke aduankonten.id untuk bisa kami segera tindak lanjut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mbak Afi. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex. Saya ke Mbak Ciput menyambung bahwa proses tracing kita harapkan juga ini proses penegakan hukum bisa berjalan secara maksimal. Apalagi yang mau disuarakan, terutama untuk perlindungan ke anak-anak Indonesia supaya nggak jadi korban. Karena kita miris juga melihat angkanya semakin lama semakin meningkat, Mbak Ciput. Ya, saya juga mau promosi nomor pengaduan. Silakan. Jadi telepon ke 129 atau melalui WhatsApp ke 0811 129 129. Operator kami standby 24 jam untuk bisa menerima pengaduan. Dan mekanismenya untuk semua kasus yang berbasis elektronik, kami bagian dari aduankonten.id. Tim kami juga sudah dilatih oleh timnya Pak Dirjen untuk bisa melakukan assessment, kemudian report ke Komdigi itu sudah siap, memang ini betul harus diblokir atau di take down. Mbak Ciput, mohon maaf, boleh diulang kembali nomor kontaknya supaya kami bisa tulis di layar kaca? Teleponnya langsung ke 129, sedangkan kalau melalui media sosial WhatsApp ke 0811 129 129. Kemudian juga ada landing page lapor 129.kemenpppa.go.id. Oke, 129 atau 0811 129 129. Semoga bisa cepat diingat. Lalu Mbak, terakhir dukungan apa lagi yang diperlukan supaya kemudian ada hukuman yang jera, efek jera bagi pelaku dan perlindungan lebih luas ke anak-anak? Kan semua juga dimulai dari keluarga. Ya. Sebetulnya ini yang pencegahan di ranah hulu ya. Jadi kita itu punya PR yang sangat berat, itu mempersiapkan calon pengantin betul-betul mereka siap untuk bahwa tugas orang tua itu mengasuh anak dan pengasuhan yang optimal itu dilindungi oleh negara. Mereka harus belajar itu. Dan ini terhubung lagi dengan angka perkawinan usia di bawah 19 tahun, apalagi di bawah 18 tahun yang masih usia anak, itu masih 5,9% di Indonesia secara nasional. Artinya kita ada pasangan-pasangan ini yang sebetulnya tidak siap untuk menjadi orang tua. Dan ini yang mengkhawatirkan adalah Gen Z yang jadi orang tua. Karena Gen Z ini usianya udah banyak juga yang sudah menikah, mereka sudah digital native, hidup dengan gawe-gawenya, dan model pengasuhan mereka seperti apa digital parenting. Itu tugas kami kembali semua bersama Pak Dirjen juga. Oke, baik. Pak Alphonse, bagaimana nih orang tua atau anggota keluarga memantau masing-masing supaya memang tidak ada diskusi seperti ini yang mencederai nilai-nilai keluarga mereka, termasuk misalnya ada orang tua atau pasangan yang ternyata bergabung pada grup-grup yang macam ini? Ya harusnya ini dilakukan komunikasi yang baik ya. Jadi memang itu salah satu kunci. Dan saya sebenarnya agak lega saya mendengar dari Komdigi, lalu ada perlindungan anak nomor 129 0811 129 2 kali. Itu saya sangat lega gitu loh. Dan saya ingin mengencourage ke Komdigi bahwa platform itu mereka walaupun kepentingannya untuk seluruh negara standarnya, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melakukan filtering. Contohnya misalnya, gue mau pokoknya kalau Indonesia nggak ada pornografi, bisa mereka. Jadi kembali lagi ke pemerintah dan peraturan yang mereka terapkan untuk aplikasi tersebut beroperasi. Jadi mereka lihat semua IP yang terdaftar IP Indonesia, nggak boleh lihat konten ini. Di X bisa, di Meta bisa. Walaupun nggak 100%, tetapi mayoritas akan bisa. Karena pakai VPN atau itu kan bisa. Tapi mayoritas bisa. Jadi saya encourage untuk lakukan itu dan saya sangat apresiasi dengan adanya KPA ini karena kita harus sangat melindungi anak ya, ini masa depan kita. Betul sekali. Terakhir dari Prof. Ya, lesson learn yang kita bisa ambil adalah bahwa selama ini kita tidak pernah ngomong soal incest di masyarakat. Sekarang ramai. Bisa ramai. Ya. Jangan lupa bahwa ketika itu terjadi jangan hanya didekati dengan masalah hukum. Karena apapun yang, contoh misalnya kalau bapaknya diproses, kan yang memikirkan keluarganya siapa? Iya, keluarganya juga yang kemudian jatuh ya. Artinya
mesti ada simultan ya antara pendekatan ekonomi, sosial, agama, hukum juga gitu ya untuk memenuhi masalah ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Adrianus, Mbak Ciput, Pak Alfons, dan juga Pak Alex. Terima kasih banyak bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa kami. Dan pemirsa, Fantasi Sedarah menunjukkan bahwa ruang digital masih memiliki banyak celah. Di balik dunia maya, tersembunyi bahaya yang mengintai anak-anak kita. Norma hancur perlahan dan mereka jelas butuh perlindungan. Masyarakat dan aparat jangan lengah dalam pengawasan. Kita jaga bersama demi keselamatan generasi muda. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.